sahabat tani Rudian. Nah, ya di sini saya melakukan penyiraman pada tanaman durian usia vegetatif dan prageneratif di sore hari ini. Sebelumnya di blok atas sudah yang prageneratifnya, kemudian lanjut yang ke vegetatif sahabat tani, supaya dia pertumbuhannya tetap subur ketika diguyur oleh air penyiraman, ya begitu sahabat tani. Karena air penyiraman tuh kalau memang airnya jauh lebih baik dibanding dengan cecer oleh air hujan, begitu sahabat tani. Sampai usia dia 3 tahun itu harus kita jaga terus kelembabannya sahabat tani Rudian, apalagi di usia masa pertumbuhan seperti ini. Dan tadi itu yang di ada pipanya itu kan, nah itu sudah mau hampir prageneratif sahabat tani Rudian. Tinggal lanjut rawat-rawat yang vegetatifnya aja dulu ini, supaya pertumbuhan tetap sehat, ya, subur, tidak dehidrasi, begitu sahabat tani Rudian. Dan penyiraman juga, walaupun ini di musim kemarau, jangan terlalu berlebihan, karena berlebihan pun dengan air penyiraman akan berdampak buruk bagi tanaman durian di sini sahabat tani Rudian. Yang penting musim kemarau ini di saat masa pertumbuhan harus terus kita jaga penyiramannya, begitu sahabat tani. Mau manual ataupun otomat ya, begitu ya sahabat tani. Kalau kita tidak disiram ya tidak mungkin juga ya, apalagi bercocok tanam durian skala besar gitu. Walaupun skala kecil harus tetap kita lakukan penyiraman. Di pagi hari untuk timenya ya, diusahakan di bawah pukul 9 terus standby di kebun dan siap-siap untuk melakukan proses penyiraman. Karena udah pukul 9 waktu Indonesia Barat pun ya, musim kemarau itu udah terang benderang, begitu sahabat tani. Nah kalau asar waktu Indonesia Barat diusahakan setelah asar aja, kalau sore ya, begitu. Baik, saya akan pindah ke durian yang di bawahnya, yang usia masih baru 1 tahun sahabat tadi. Nah termasuk ini ya, untuk durian duri hitam. Sebelumnya kan ini pakai jerami juga tuh, tapi belum musim panen di kampung saya. Akan saya letakin lagi jerami padinya, begitu sahabat tani Rudian. Dan sekarang proses penyiramannya aja dulu, jangan sampai pecah ya tanahnya. Dan di situ di bawahnya kali, banyak pipa juga di bawah penyiraman yang tadi itu. Diusahakan jangan sampai pecah aja. Kalau tanahnya pecah diusahakan terus dia sampai rapat kembali. Kalau permukaan tanahnya itu ada yang pecah, begitu sahabat tadi. Terus penyiraman itu boleh dilakukan 1 minggu 3 kali ya, jangan terlalu berlebihan. Kalau memang pagi sekali, kalau mau sore sekali, begitu sahabat tadi. Nah makanya kalau ya yang mau bercocok tanam durian tuh yang pemula khususnya, kalau sumber airnya minim jangan terlalu banyak dulu. Kalau bisa jangan terlalu banyak dulu, diusahakan secukupnya aja lah menanam durian tuh. Nanti kalau setelah ada modal terus bikin sumur bor dan bikin baknya gitu ya, untuk menampung air. Jadi enak di saat musim kemarau ini, standby air atau stok air itu udah banyak gitu. Ini dilakukan secara manual sahabat tani, yang penting ada upaya untuk melakukan penyiraman. Nah kalau basah terus sampai basah begini, jadi istilahnya kalau ada halangan, satu saat ada halangan saya tidak ke kebun, entah itu sakit atau gimana ya, ada urusan lain, ini masih lembab begitu sahabat tani. Cuma kan kalau bisa
Setelah disiram tuh susut langsung ke bawah ya airnya, jangan menggenang, harus seperti ini aja. Dia semakin rutin disiram itu harus semakin suka gitu kan. Ini untuk usia 1 tahun tuh seperti ini, cantik, sehat, luar biasa. Durian duri hitamnya tinggal nanti kalau memang ada hama ya disemprot aja. Penyemprotan daun itu harus kita jaga ya, harus kita jaga, jangan sampai telat melakukan penyemprotan, terutama di musim hujan gitu kan. Terus musim kemarau pun kadang-kadang ada kutu kebul, kutu daun kan begitu. Jadi jika dibiarkan, kutu kebul itu kan sangat merusak daripada nutrisi-nutrisi yang ada di dalam daun tanaman durian di sini sahabat tani. Ini kan pecah tuh sebelumnya tanahnya, nah dikasih diguyur habis-habisan sama saya, otomatis ya. Ini nanamnya tidak semi busut ya, cuma bawahnya aja dulu proses penanaman pakai daun bambu ya, daun bambu yang udah kering. Tuh. Alhamdulillah sangat subur tanaman durian. Baik, saya akan pindah ke tanaman durian yang lainnya sahabat tani Rudian. Nah, termasuk ini durian duri hitam. Sebelumnya susah sekali tumbuhnya. Dan setelah saya semprot bantu dengan nutrisi daun, alhamdulillah ya, pertumbuhannya lumayan signifikan. Ini untuk durian duri hitam sahabat tani. Ini dekat rumpun bambu. Alhamdulillah sangat sehat. Untuk durian duri hitamnya gemoy dan menggemaskan begitu. Baik, masih pindah ke durian yang lainnya. Sekarang ke musangking sahabat tani. Nah, termasuk yang ini musangking usia 2 tahun sahabat tani. Dari kemarau baru kali ini saya melakukan proses penyiramannya. Nanti Agustus biasanya kencang-kencangnya itu kemarau sahabat tani Rudian. Mudah-mudahan sahabat tani dimanapun berada yang memiliki kebun durian, stok airnya masih melimpah. Itu aja ya. Karena kalau stok airnya menipis itu sangat berbahaya. Apalagi dalam masa pertumbuhan. Ini nanti tahun depan usia 3 tahun. Nah, di usia 2027 mungkin targetnya ini sahabat tani Rudian. Ini kemarin saya pruning tipis-tipis. Nanti 1 bulan lagi mau akhir musim kemarau ya, mau masuk ke musim hujan, akan saya pruning lagi biar nutrisinya lari ke dahan ya sahabat tani. Dan ini sekarang butuh proses fotosintesis masih sahabat tani. Ini musangking cukup sehat walafiat, ini menurut saya luar biasa, bukan main. Tuh. Ya seperti biasa ya, menyiram itu gak boleh lebih, gak boleh kurang begitu sahabat tani, supaya tetap terjaga kelembapannya.
Terus kemudian kalau memang menggenang, stop. Nah, lembab seperti ini aja. Ini sudah melewati masa kemarau 2 kali ya. Jadi ini untuk ketiga kalinya mudah-mudahan terselamatkan. Dan udah lewat 3 kali, biasanya untuk tenang aja. Tinggal nanti menghadapi musim hujan dijaga. Ya terus fungisida dan sanitasi gulmanya begitu. Drainasenya juga harus kita terus perbaiki agar tidak menggenang air di sekitaran permukaan tanaman durian di sini, sahabat tani Rudian. Oke, baik sahabat tani Rudian, sebelum saya lanjut melakukan proses penyiraman yang lainnya, mungkin saya undur diri dulu dari video ini. Semoga selalu bermanfaat dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, sekian dari saya. Salam hormat petani durian, salam petani Indonesia, dan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.